Hi there! In this video, we're going to talk about simple past tense, and this sentence is commonly used in the biography text. And during this video, I'm going to switch to Bahasa Indonesia in some parts to make the explanation more clear. Alright, let's get started. So, a simple past tense is used to talk about things that happened or exist before now, untuk menceritakan kegiatan yang terjadi sebelum hari ini. Contohnya adalah dalam teks biografi kita membicarakan tentang kehidupan seseorang dari baru lahir hingga hari ini atau hingga akhir hidupnya. Therefore, we use the past verb form. Ya, kita menggunakan bentuk kata kerja lampau seperti past atau had. Ya, juga to be dalam bentuk lampau seperti was atau were untuk subjek yang plural atau jamak. And it shows that you are talking about something that has already happened, ya, sudah terjadi, atau menekankan, emphasize the action is finished. Kejadian itu sudah selesai, sudah terjadi dan sudah selesai. Misalnya dalam biografi, ketika kita membicarakan masa kecil seseorang, itu kan sudah lewat, ya, sehingga kita memerlukan kalimat simple past. Again, contohnya adalah penggunaan kata kerja dalam bentuk kedua atau past verb seperti work, read, had, dan registered. Oke, what are the past verb ya? Jadi kata kerja dalam bentuk lampau itu bisa dalam bentuk regular, seperti play, like, live, and study. Ini adalah bentuk verb pertama. Ketika kita membuat kalimat dalam simple past tense, kita akan menambahkan ed di akhir verb one ini, sehingga play menjadi played. Ketika dia sudah berakhir dengan e or e, we can just add d, ya, hanya ditambahkan dengan d. Jadi like menjadi liked, lived, studied, ya. Also, there are some other form of the verb called irregular. Nah, jadi irregular ini memang sudah ada peraturannya, and you can simply find it in Google or in your dictionary. At the back, you will have the list of irregular verb. Biasanya di belakang kamus atau di Google ya, ada a list ya, daftar dari irregular verb. Nah, dia sudah ditentukan seperti is, am, are, itu to be, dia akan menjadi was atau were ketika kita menggunakannya dalam kalimat simple past tense atau menceritakan kejadian lampau. Go will become went, write, wrote, read, and read, ya. It has the same spelling, but you read it different pronunciation, ya. Jadi write, jadi wrote. Some of the irregular verb only change on the vocal, ya, and some of the irregular verb change completely from the first verb, ya. Jadi ada irregular verb yang tetap penulisannya, ada yang hanya berubah vokal, ada juga yang totally different, ya, berubah total dari verb satunya. And ini semua sudah ada listnya, jadi kalian tinggal cari aja. You don't have to remember, nggak usah dihafalin ya. Alright, now we move on how to make a sentence that shows past action. Ya, gimana caranya bikin kalimat yang menunjukkan past action atau kejadian di masa lampau. Nah, you will need verb to, seperti yang saya katakan tadi. Dalam kalimat positif, ini mirip dengan bahasa Indonesia ya, bahwa ada subjek, ada predikat, ada objek atau keterangan, ya. So, predikat atau kata kerja kita menggunakan verb to. Ketika kita bilang my sister baked, sekalipun tanpa keterangan last week, my sister bake dengan verb to, kita sudah tahu bahwa bake ini sudah dikerjakan sebelum hari ini, ya. Membuat kue sebelum hari ini atau sebelum saat ini. Tapi kita juga bisa menambahkan keterangan waktu seperti last week, ya. Of course, it is the time indication of the past time, ya. Seperti last week, yesterday, 2 days ago, or last month, dan keterangan waktu lainnya yang menunjukkan
lampau ya. So we can say my sister baked dengan verb 2 a cake last week, atau Carrie had master degree in the 1890s. Nah, ini kita sudah tahu bahwa tahun ini sudah lewat jauh ya, sehingga kita menggunakan had bukan have sebagai penunjuk bahwa kegiatan ini sudah selesai. Kemudian untuk membuat dia menjadi negatif, we will need not ya. Kita akan perlu yang namanya not. But you cannot use not independently. You need to put something ya, kita sebut dengan kata bantu atau auxiliaries ya. Kalau dia verb ya, dia akan memerlukan kata bantu berupa did atau do ya. Dalam present dia bentuknya do, dalam past kita bentuknya adalah did ya. So ketika kalian bilang my sister did not bake ya, bake ini kembali ke verb 1 karena indikasi kejadian lampau sudah ada dalam kata bantu did ya. So you don't say did not baked dengan d, tapi did not bake ya dengan verb 1. My sister did not bake or Carrie did not have. Tidak lagi menggunakan had karena di sini indikasi lampau sudah dicerminkan dalam penggunaan did. Okay, so this is the form of the verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Bagaimana dengan kalimat yang menggunakan to be? Nah, dalam bahasa Inggris ada kalimat yang menggunakan kata kerja, ada yang kalimat menggunakan to be, seperti was dan were. Biasanya adalah kalimat-kalimat yang bersifat describing, ya. Ini complement ini bisa kata benda, bisa keterangan tempat, bisa juga keterangan waktu. Her parents were teachers, ya. Jadi untuk kalimat yang menggunakan kata benda atau keterangan tempat secara langsung, kita menggunakan was atau were sebagai penghubung. Nah, were itu digunakan pada subjek yang jamak atau plural subject seperti her parents, ya. Parents itu orang tua, ada ayah dan ibu. So two people, kenapa itu disebut dengan jamak, ya. Her parents were teachers, ya. Jadi orang tuanya dia adalah, dulu itu adalah guru, gitu. Bronya was in Sorbonne 10 years ago. Jadi bronya, ya, kakaknya Marie Curie atau seseorang yang bernama bronya 10 tahun yang lalu berada di Sorbonne. To make it negative, as usual, we will need not, and not will come together with was and were, karena ini juga merupakan kata bantu. Jadi kalian tidak perlu lagi did. Did hanya ada bersama dengan kata kerja, ya. So, simple banget ini bikin dia negatif, ya. Her parents were not teachers. Jadi, waktu itu, dulu itu, orang tuanya dia bukanlah guru, ya. Jadi dulu, waktu itu, atau 10 tahun yang lalu, bronya tidak berada di Sorbonne, ya. So bronya was not, her parents were not. And how to make a question? You just need to put did at the front and then followed by subject, ya. Kalau dia dalam bentuk pertanyaan, ini adalah yes no question. Kalian bisa meletakkan did ini di depan. Did my sister bake a cake last week? Seperti biasa, karena did ini sudah mengindikasikan bentuk lampau, maka verb yang digunakan adalah verb 1, tidak lagi verb 2 seperti pada kalimat positif, ya. So, dalam kalimat positif kita bilang, my sister baked, dengan ed, ya. My sister baked, tapi dalam kalimat tanya kita menggunakan did dan verb 1. Did my sister bake a cake last week? Atau did Carrie have master degree in 1890s? Jawabannya bisa yes, bisa no. Or in the was were sentence, ya, we have a were untuk subjek yang plural atau jamak, were di depan, ya. Were her parents teachers? Apakah orang tuanya ini guru? Atau was bronya in Sorbonne 10 years ago? Apakah bronya berada di Sorbonne 10 years ago? Gitu. Okay, so
This is all my explanation. I hope it helps you in understanding the use of simple past tense, especially in the biography text.